Oke, masih seputar update OS terbaru di berbagai device Apple. Kalau minggu lalu kita udah bahas soal iOS 26. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke iPadOS 26. Gue udah pakai iPadOS 26 ini selama seminggu terakhir, dan menurut gue iPad kayaknya makin mirip sama macOS deh. Karena ada beberapa fitur yang experience-nya mirip kayak lagi pakai MacBook. Tapi pertanyaannya, seberapa mirip sih sama macOS? Karena gue yakin banyak orang pengen pakai iPad buat gantiin peran MacBook atau Mac. So, langsung aja kita ke update yang pertama yang jelas sudah kelihatan banget adalah tampilan desain baru dengan konsep liquid glass seperti yang ada di iPhone. Buat teman-teman yang udah nonton video iOS 26 atau mungkin udah cobain sendiri, kalian pasti akan familiar dengan tampilan liquid glass yang ada di iPad. Tampilannya mirip banget sama di iPhone, dari tampilan control center, notification center, terus beberapa icon aplikasi juga udah di-update dengan tampilan baru yang juga ada tema liquid glass-nya. Termasuk aplikasi settings juga tampilannya sama, dan menurut gua kalau di iPad tampilannya jadi kelihatan lebih fresh gitu. Terus sama juga kayak di iPhone, kalau misalnya teman-teman merasa tampilan liquid glass ini bikin susah baca teks, misalnya kayak di notification center, kalian bisa langsung ke setting accessibility, terus pilih display and text size, dan nyalain fitur reduce transparency. Ini bedanya tampilan bawaan iPadOS dan setelah fitur reduce transparency dinyalain. Next kita lanjut lagi ke update baru lainnya dari iPadOS 26, yaitu ada sistem windowing yang baru. Dan ini menurut gue bikin iPad jadi makin mirip sama Mac. Jadi kalau teman-teman ke setting multitasking and gestures, nanti bakal ada opsi baru, yaitu Windowed Apps yang merupakan fitur buat bantu kalian multitasking. Nah, kenapa tadi gue bilang fitur ini bikin iPad jadi mirip sama Mac atau MacBook? Karena pertama, kalau teman-teman nyalain fitur Windowed Apps ini, nanti pas lagi buka aplikasi secara full screen kayak gini, kalian akan ketemu icon ini di bagian pojok kanan bawah window aplikasinya yang bisa kalian drag buat gedein atau kecilin ukuran window aplikasinya seperti ini. Mirip banget kayak di macOS yang kalau lagi buka aplikasi, teman-teman juga bisa drag bagian pojok window aplikasinya buat atur ukuran windownya mau seberapa kayak gini. Oh ya, ngomong-ngomong, walaupun tandanya ini ada di bagian pojok kanan bawah, tapi kalau teman-teman drag dari kiri atas atau kanan atas, kiri bawah, itu juga bisa kok. Nggak cuma dari kanan bawah aja, yang juga mirip kayak di Mac. Fitur yang simple tapi lumayan membantu kalau buat gua karena jadi lebih cepat buat atur window aplikasi. Soalnya kalau sebelumnya itu kan kalau yang tiap buka aplikasi full screen itu kalau mau buka aplikasi lain harus ke home screen dulu baru terus buka aplikasi yang lain lagi atau split screen, atau harus aktifin mode stage manager dulu buat atur ukuran windownya. Yang nggak semua orang juga suka tampilan ini karena tampilan layarnya jadi kelihatan rame gitu, ada window aplikasi lain di sisi kiri layar. Terus nggak cuma itu aja, yang gue suka juga dari sistem windowing iPadOS 26 ini adalah kalau teman-teman close aplikasi yang lagi kalian pakai dengan ukuran dan posisi window yang udah kalian atur, nanti pas kalian buka aplikasinya lagi, itu windownya akan langsung muncul dalam ukuran dan posisi yang sama seperti yang sebelumnya udah kalian atur. Jadi nggak perlu atur ukuran dan posisi windownya secara manual setiap kali kalian buka aplikasinya. Gue udah coba pakai Apple Magic Keyboard juga dan fitur ini berfungsi dengan baik mau pakai touchscreen atau trackpad. Oke, sebelum kita lanjut soal iPadOS, buat teman-teman yang lagi cari keyboard case buat iPad kalian juga wajib banget buat cek Floating Magic Keyboard dari NYX. Nah, Magic Keyboard dari NYX ini tersedia dalam dua ukuran, yaitu 13 dan 11 inci. Desainnya simple, elegan, dan gue juga suka konsepnya yang floating seperti ini, jadi kelihatan keren banget dikombinasiin sama iPad. Terus keyboard case ini juga udah magnetic, jadi tinggal tempel aja iPad kalian ke keyboard case-nya ini. Secara build quality-nya juga udah bagus loh, permukaannya udah anti-fouling jadi lebih aman dari noda, dan engselnya juga udah aluminium alloy jadi lebih kokoh. Buat sambungin iPad ke keyboard case ini, teman-teman bakal dapat smart connector kayak gini, tinggal dicolok aja ke iPad. Dan lewat smart connector ini, kalian juga bisa cas iPad kalian sambil pakai keyboard case-nya. Tinggal dicolok aja ke port Type-C yang ini. Keyboardnya sendiri udah menggunakan scissor mechanism, jadi nyaman buat ketik. Terus ada 7 color backlit supaya tetap nyaman kerja di tempat yang minim cahaya. Dan trackpadnya juga nyaman, luasnya cukup, dan bisa multi-touch gesture. Buat teman-teman yang mau upgrade setup iPad kalian, langsung aja cek Floating Magic Keyboard dari NYX, linknya ada di deskripsi video ini. Terus tampilan yang gue juga notice yang mirip banget sama macOS adalah ini. Tampilan tombol buat close, minimize, atau expand window aplikasi. Ini bener-bener mirip banget sih sama di Mac atau MacBook. Nah, gue juga notice kayaknya sempat ada kebingungan ya, apa sih bedanya tombol minimize dan juga tombol close di iPadOS 26, karena kedua tombol ini kayaknya fungsinya mirip ya, sama-sama buat tutup window aplikasi. Dan setelah gue coba, ternyata bedanya kalau minimize itu cuma buat minimize aja yang nanti pas diklik lagi, aplikasinya langsung lanjut apa yang terakhir kalian buka. Sedangkan close ini tergantung aplikasi apa, nanti aplikasinya bakal dibuka dari awal lagi. Jadi kalau misalnya kayak di aplikasi Safari, kalau teman-teman minimize window-nya nanti bisa langsung lanjut lagi, sedangkan kalau close, nanti Safari bakal tetap buka page yang terakhir kalian buka, tapi bedanya harus di-reload dulu. Atau kayak di App Store, kalau misalnya kalian minimize terus buka lagi nanti bisa langsung lanjut. Sedangkan kalau di close terus buka lagi, nanti akan kembali ke tampilan awal tab yang terakhir kalian buka. Jadi sebenarnya tombol close dan minimize ini ada sedikit perbedaan, dan dari yang gue coba sih, tampilannya aja sih yang mirip sama macOS, tapi secara fungsi nggak bener-bener sama. Kalau di macOS, kalau misalnya teman-teman lagi buka Safari terus kalian close, itu bener-bener langsung close semua dan harus buka dari awal, nggak cuma reload page-nya aja kayak di iPad.
Terus nggak cuma itu aja, yang gue juga suka dari update iPadOS 26 kali ini adalah sistem window tilingnya yang menurut gue lebih bagus buat multitasking. Jujur aja masih butuh sedikit penyesuaian sih, tapi dari yang gue coba udah lebih gampang buat atur windownya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau split screen dua aplikasi, caranya tinggal lempar aja satu window aplikasinya ke sisi kiri layar, dan satu lagi ke sisi kanan layar seperti ini. Langsung jadi deh, dan bisa di-adjust juga ukurannya, tinggal di drag aja bagian tengahnya seperti ini. Terus kalau teman-teman klik dan tahan tombol control di window ini, nanti kalian bisa lihat lebih banyak opsi buat atur tampilan windownya, termasuk tampilan 4 window seperti ini juga bisa banget. Plus yang gue juga suka adalah teman-teman bisa buka banyak aplikasi sekaligus pas lagi tampilan 4 aplikasi seperti ini. Gue udah sempet cobain pakai tampilan ini dari yang awalnya buat 4 aplikasi, terus gue tambahin terus ternyata bisa sampai buka 12 aplikasi kayak gini loh. Kalau dari website Apple nggak ditulis sih maksimal bisa sampai berapa aplikasi sekaligus, tapi karena gue udah coba bisa sampai 12 aplikasi, itu menurut gue sih udah cukup banget lah ya buat multitasking. Teman-teman bisa tambahin aplikasi dari dock iPad seperti ini, tinggal di drag aja. Atau bisa juga karena layarnya udah penuh banget nih, tinggal swipe ke atas sekali aja. Terus pilih aplikasi yang mau kalian buka yang nggak ada di dock iPad. Dan nanti tinggal di-adjust saja ukuran windownya mau seberapa. Dan kalau misalnya udah kepenuhan nih, udah mulai pusing liatnya mau diatur dari awal lagi, teman-teman tinggal swipe sekali dulu dan swipe sekali lagi kayak gini. Nanti kalian bisa buka dari awal lagi berdasarkan posisi terakhir windownya. Terus di iPadOS 26 juga sekarang udah ada menu bar buat aplikasi yang lagi dibuka seperti ini. Konsepnya cakep sih. Jadi menu barnya tetap tersembunyi, nggak makan space layar kalau lagi nggak dipakai. Dan kalau mau dimunculin, tinggal swipe ke bawah aja di area atas layar iPad. Atau bisa juga arahin pointer trackpad kalian ke area atas layar. Nanti teman-teman bisa lihat pengaturan lebih lanjut dari aplikasi yang lagi dibuka seperti ini, yang mirip juga kayak di macOS. Oh ya, untuk tampilan multitasking yang bisa buka banyak aplikasi sekaligus kayak tadi, itu ternyata juga bisa buat di iPad mini. Jadi ini juga kabar bagus buat para user iPad mini. Terus aplikasi Files yang selama ini menurut gue merupakan aplikasi iPad yang kurang menarik, kali ini dapat update yang lumayan bagus juga karena makin mirip sama macOS. Mulai dari yang pertama, bisa taruh satu folder di dock seperti ini yang kalau diklik bisa lihat isi foldernya apa, mirip kayak di macOS. Terus bisa custom folder juga seperti ini yang juga mirip kayak di macOS. Bahkan sekarang juga udah bisa pilih mau buka filenya pakai aplikasi apa seperti ini, yang juga mirip kayak di macOS. Jadi kali ini aplikasi Files menurut gue dapat update yang lumayan bagus gitu dibandingkan sebelumnya. Terus kalau kita lanjut lagi, sekarang di iPadOS 26 juga udah ada aplikasi preview. Jadi sekarang di iPad kalian ada aplikasi khusus buat ngurusin file PDF, termasuk file foto juga bisa. Jadi udah nggak perlu semuanya dikerjain dari aplikasi Files seperti sebelumnya. Sebenarnya kalau teman-teman udah pernah pakai macOS, fungsi aplikasi preview ini kurang lebih sama kok dengan aplikasi preview yang ada di Mac. Jadi kalian bisa buka file PDF, terus ada tools buat editing, autofill, bisa tanda tangan, support Apple Pencil. Jadi sekarang udah ada aplikasinya sendiri untuk keperluan file PDF dan file foto kalian. Terus ada yang beda juga dari iPadOS 26 kali ini yang bisa dibilang hal kecil, tapi menurut gue ini hal yang bagus. Yaitu sekarang pointer mouse-nya udah bukan lagi bulat, tapi bentuknya udah sesuai sama bentuk pointer mouse pada umumnya. Kelihatannya sepele ya, tapi jadi lebih enak gitu pakai iPad-nya, karena pointer mouse-nya nggak bulat lagi. Dan satu fitur lainnya yang simple tapi berguna juga, yaitu background task. Jadi kalau teman-teman lagi download file di Safari atau ekspor foto atau video, kalian nggak harus nungguin di aplikasinya aja, tapi kalian juga bisa pakai aplikasi lain, dan progres ekspor atau downloadnya itu juga akan tetap jalan, yang menurut gue ini juga fitur bagus. Nah tapi kalau ditanya gimana nih pengalamannya setelah pakai iPadOS 26, apakah iPad sekarang bisa menggantikan peran Mac atau MacBook? Kalau menurut gue sih jawabannya masih belum bisa ya. Tapi menurut gue tahun ini update buat iPad itu bagus-bagus. Pendapat gue ini didasari karena gue pribadi lebih ke user MacBook ya dibandingkan iPad. Jadi untuk kerjaan utama gue kayak ngedit video, foto, kebanyakan gue kerjain di MacBook. Sedangkan di iPad biasanya lebih ke buat entertainment. Apakah bisa edit foto di iPad? Ya tentu bisa. Atau edit video di iPad itu juga bisa banget tergantung aplikasi apa yang kalian pakai. Nah kalau buat gue pribadi, alasan utamanya karena gue sendiri udah terbiasa dengan cara pakai beberapa aplikasi kerjaan yang versi macOS dibandingkan yang versi iPad. Bukan karena iPad-nya itu nggak mampu. Paling gampang contohnya pakai Final Cut Pro aja deh. Walaupun namanya sama, tapi ternyata cara pakai Final Cut Pro di MacBook sama iPad itu cukup berbeda. Dan berasa kayak belajar aplikasi baru gitu. Makanya sampai hari ini gue masih sangat mengandalkan MacBook gue sebagai device utama buat kerja. Tapi gue harus akui, tahun ini iPadOS 26 banyak update yang bagus. Gue suka banget cara multitasking di iPadOS 26 dengan sistem windowing yang baru. Tadi kayak yang gue contohin itu bahkan bisa buka 12 aplikasi sekaligus, itu gokil banget sih. Bener-bener definisi buat multitasking. Terus window tilingnya juga jadi lebih gampang aturnya. Ukuran window aplikasi juga lebih fleksibel buat diatur. Terus liquid glass juga kelihatan keren banget di iPad menurut gue. Banyak update yang bagus sih, dan kalau dibandingin sama update iPadOS selama beberapa tahun terakhir, menurut gua yang tahun ini tuh lebih mendekati sama macOS gitu. Tentu saja Apple nggak akan bikin fiturnya jadi sama persis atau bahkan kalahin MacBook karena agak beda segmentasinya. Tapi tahun ini tahun yang bagus lah buat user iPad.
So, itu dia fitur-fitur baru yang ada di iPadOS 26. Kalau menurut teman-teman fitur apa nih yang jadi fitur favorit kalian di iPadOS 26 kali ini? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!